Halo semuanya, apa kabar? Kenalin, aku Laura Sutanto di sini sebagai tutor kalkulus di Taman Mahasiswa. Aku juga merupakan sarjana teknik kimia ITB tahun 2016. Nah, jadi langsung aja. Hari ini aku akan membahas suatu soal limit yang menarik banget nih, yaitu limit X menuju hingga dari dalam kurung E pangkat X tambah X pangkat super X. Nah, kita langsung aja kerjain ya. Jadi seperti biasa, kalau misalkan kita mendapatkan soal limit, hal pertama yang bisa kita lakukan yaitu kita coba ganti nih nilai X di dalam fungsi ini dengan nilai yang X dekati. Pada kasus ini yaitu hingga. Gitu ya, kita cek. Berarti kalau misalkan nih limit X menuju hingga dari E pangkat X tambah X pangkat super X gitu ya. Kita ganti semua X-nya dengan hingga. Itu akan menjadi pangkat hingga ditambah hingga pangkat super hingga kan, atau dengan kata lain 0 pangkat dengan kata lain yaitu hingga dan super hingga yaitu 0, berarti hingga pangkat 0. Dan tentu saja ini bukan merupakan jawaban akhir dari limit ini. Untuk bentuk-bentuk spesial seperti hingga pangkat 0 atau teman-temannya seperti 0 per 0, hingga per hingga kurang hingga, 1 pangkat hingga, 0 pangkat 0, atau 0 kali hingga, itu kita memiliki suatu tools nih untuk menyelesaikannya. Dan aku yakin teman-teman di sini pasti udah pernah menggunakannya waktu SMA, yaitu L'Hopital. Nah, dari L'Hopital tuh gimana sih? Kalau kalian ingat, di sini dari L'Hopital menyatakan jika suatu limit X menuju A dari fx per gx itu bernilai 0 per 0, maka nilainya limit X menuju A dari fx per gx itu dapat didekati atau kita bisa mendapatkan hasilnya dengan mendekatinya dari limit X menuju A turunan pertamanya, itu f aksen X per g aksen X. Nah, tapi gimana sih sebenarnya bisa sampai muncul suatu dalil seperti ini? Kira-kira dapetnya dari mana gitu? Nah, di sini aku akan menjelaskan lebih dalam ya tentang gimana nih si dalil L'Hopital ini bisa sampai ke penurunan pertamanya gitu. Jadi kalau misalkan aku tulis ulang di sini ya, kan di sini ada jika limit X menuju A f aksen X per G aksen X sama dengan 0 per 0, maka aku bisa bilang di sini limit X menuju A sama f dari fx sama dengan 0 dan limit X menuju A dari Gx sama dengan 0. Nah, karena kita mengasumsikan fx dan gx itu kontinu di A, sehingga kita bisa tulis di sini kan sama dengan f A bernilai 0 dan G fungsi A bernilai 0 juga. Gitu. Nah, sekarang lanjut ke gimana selanjutnya gitu bisa sampai ke turunan pertamanya. Aku akan memperkenalkan bagi yang belum tahu gitu ya tentang Dirac-Taylor. Dirac-Taylor ini mendekati nilai suatu fungsi dari penjumlahan atau dari deretnya gitu, deret turunan pertama ditambah turunan keduanya dan lain sebagainya. Jadi di sini aku bisa tulis Dirac-Taylor dari fungsi fx itu kita bisa tulis f fungsi A gitu ditambah turunan pertamanya dikali x min A per 1 faktorial. Ini pangkat 1 ya sebenarnya. Cuma biasanya tidak ditulis. Ditambah f double aksen A atau turunan kedua dari fungsi x yang x-nya di mana x bernilai A gitu. Dikali x min A kuadrat dibagi 2 kuadrat. Ditambah terus turunan ketiga, keempat, dan seterusnya dengan formula turunan ke n dari fungsi A, terus dikali x min A pangkat n dibagi n faktorial. Nah, di sini sama, berarti kalau misalkan gx, itu nilainya adalah g fungsi A ditambah g aksen, turunan pertamanya, dibagi 1 faktorial ditambah
G double aksen turunan keduanya dibagi 2 faktorial ditambah nah dari sini terus apa nih yang bisa kita lakukan? Coba kalau sekarang kita substitusikan daerah Taylor ke dalil yang pertama ini nih, ke persamaan jika yang pertama gitu ya. Jadi kita tulis di sini kan tadi ditulis kalau misalkan jika limit x menuju a dari fx per gx sama dengan 0 per 0 gitu, maka limit x menuju a dari fx per gx ini akan sama dengan limit dari x menuju a turunan pertamanya dibagi turunan pertamanya. Sekarang kalau misalkan di sisi jikanya ini nih, sisi ini kita substitusi ya dengan deret Taylor. Jadi kan limit x menuju a dari fx per gx itu akan sama dengan limit x menuju a, fx-nya tadi apa dari Taylor-nya? Oh, f a plus f aksen a x min a per 1 faktorial tambah dibagi dengan J A ditambah J aksen A min A per 1 faktorial ditambah sebagainya. Dan karena tadi dari hubungan yang kedua ini kita dapat nilai FA sama dengan 0 dan DA sama dengan 0 karena kita anggap dia kontinu fungsinya ya. Jadi kita bisa tulis dong di sini dia akan sama dengan 0, ya kan? Jadi dia sama dengan 0. Kalau kita tulis ulang dia menjadi limit x menuju A ini 0, 0 gitu kan, f aksen A bagi 1 kan sama dengan 1 ya, bagi G aksen A ini x. Nah di sini coret dong sama, dan karena tadi kita asumsikan si f aksen f dan G-nya kontinu di A, sehingga kita juga asumsikan nih si f aksen dan G aksennya juga kontinu di A, sehingga bisa kita tulis di sini untuk persamaan yang lebih general yaitu limit x menuju A dari f aksen x per G aksen x. Jadi kalau kita hubungkan dengan yang di sini, ini kan limit x menuju A fx per Gx sama dengan nilai yang ini. Maka terbukti ya bahwa jika limit x menuju A fx per Gx sama dengan 0 per 0, maka nilainya bisa kita dekati dari L'Hopital atau turunan pertamanya. Nah, oke, udah sampai sini. Sekarang kita balik lagi ke soalnya. Apa sih soalnya tadi? Oke, soalnya tentang limit x menuju hingga dari pangkat x plus x pangkat separ x. Jadi di sini tulis di sini kan limit x menuju hingga dari pangkat x plus x pangkat separ x gitu. Dan tadi karena kita udah coba dia kan hasilnya sama dengan hingga pangkat 0 ya. Berarti kita bisa gunakan dalil L'Hopital. Nah, tapi sebelum itu kita coba nih sederhanakan dulu bentuknya agar lebih mudah nantinya gitu ya. Kalau kita tulis di sini limit x menuju hingga, kita buat dia menjadi bentuk Euler, tapi kita lenkan pangkatnya agar tidak mengubah nilainya. Jadi kalau kita Euler dan kita pangkat len kan dia semuanya kali 1 gitu ya. Dari apa? Dari fungsinya x pangkat x plus x pangkat x. Nah ini kan sebenarnya sama dengan ini untuk bagian sininya, bagian pangkatnya. Ini kan akan sama dengan len pangkat x plus x pangkat seper x gitu. Atau aku bisa juga tulis ini hanya bagian penulisannya aja biar mudah seperti ini. Nah ini kan berarti menjadi limit x sehingga dari pangkat len
E pangkat X plus X per X. Nah, agar memudahkan pengerjaannya, ini aku mau simpan dulu nih E-nya. Jadi kita cari, jadi aku mau cari di sini limit X menuju hingga dari pangkatnya dulu, yaitu apa? Len E pangkat X plus X per X. Nah, oke, sekarang kita coba di sini, kita masukkan dia masih tahingga per tahingga ya hasilnya, berarti bisa kita L'Hopital-kan. Oke, kalau kita L'Hopital, berarti kita turunin nih len E pangkat X plus X per X gitu. Ini hasilnya menjadi apa? Kan jadi limit X menuju tahingga dari E pangkat X per E pangkat X plus 1 kan, turunannya gitu. Ini per 1, 1. Nah, di sini kalau misalkan kita coba masukin lagi nih, ketika X-nya sama dengan tahingga, dia masih bentuk istimewa atau sudah merupakan jawaban akhir. Dan ternyata ketika kita masukin, kita masih mendapatkan bentuk tahingga per tahingga. Sehingga masih bisa kita L'Hopital lebih lanjut gitu. Kita L'Hopitalin, dapatnya berapa nih? Ini akan sama dengan limit X menuju tahingga dari E pangkat X per E pangkat X. Atau ini sama dengan 1. Berarti limitnya, berarti nilainya 1 gitu ya. Berarti nilainya 1. Nah, tapi apakah 1 merupakan jawaban akhirnya? Tentunya bukan ya, karena tadi kita masih ada ngutang E di sini. Dan 1 itu merupakan pangkatnya. Jadi di sini kita bisa tulis bahwa limit X menuju hingga E pangkat ini sama dengan E pangkat 1. Jadi kan ini jadi kan pangkatnya kan yang kita selesaikan limitnya. Gitu. Jadi ini E pangkat 1, berarti nilai dari yang ditanyakan sama dengan E. Sehingga limit X menuju A dari E pangkat X plus X pangkat seper X sama dengan E. Gitu. Oke, sekian untuk pembahasannya hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. See you later. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu ingin belajar bersama tutor keren ini, silakan klik link di bawah ini.